Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yesania Anindita dari Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Di sini, saya ingin menjelaskan materi konservasi sumber daya lingkungan beserta upaya dan cara implementasinya. Baik, dari yang pertama pengertian, sumber daya alam adalah segala bahan atau zat contohnya, mineral, hutan, air, serta tanah subur yang ada di dalam dan bisa dipakai untuk keuntungan ekonomi untuk manusia. Alam sudah menyediakan bermacam sumber kehidupan untuk manusia. Contohnya ada makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Dengan kata lain, sumber daya alam ialah kekayaan alam, biotik dan abiotik yang bisa dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan hidup manusia. Beberapa sumber daya alam bersifat terbatas. Sumber daya alam jenis ini dikategorikan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, dan sebagainya. Sementara itu, beberapa sumber daya alam relatif melimpah atau bisa diperbarui seperti air, produk pertanian, produk kehutanan, peternakan, dan sebagainya. Klasifikasi dari sumber daya alam sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sifatnya, yang bisa diklasifikasikan sebagai yang pertama bisa diperbarui, dan yang kedua tidak bisa diperbarui. Lalu ada sumbernya, yang pertama ada satu hayati, dan yang kedua non-hayati. Gerakan konservasi sumber daya alam di dunia pada dasarnya mengalami perkembangan sejalan dengan dinamika kesadaran masyarakat dunia. Tiap negara ataupun komunitas di dunia tentu memiliki sejarah tersendiri di dalam usaha konservasi. Pengertian konservasi sumber daya alam sendiri dilihat dari berbagai rumusan pengertian konservasi di atas, maka objek konservasi sebagai suatu tindakan untuk mencegah pengurusan sumber daya alam dilakukan, baik terhadap benda-benda hidup maupun sumber daya alam hayati, seperti tumbuhan dan hewan, serta mikroorganisme, juga dilakukan terhadap benda-benda tidak hidup, atau sumber daya alam non hayati, seperti tanah, air, udara, dan barang-barang tambang, secara bersama-sama sebagai satu kesatuan sistem yang saling tergantung satu dengan lain. Cara melestarikan ekosistem alam terbagi menjadi 4. Yang pertama ada melakukan daur ulang atau recycle, yang kedua melakukan pengolahan air limbah dan penertiban pembuangan sampah, dan yang ketiga ada program kali bersih, dan yang terakhir ada menekan angka penduduk. Menjaga ekosistem alam sendiri adalah tugas semua makhluk hidup yang hidup di bumi ini, karena lingkungan adalah sepenuhnya tanggung jawab kita. Apabila lingkungan kita lestari, kita juga yang akan menikmati hasilnya. Dan sebaliknya, apabila lingkungan rusak, maka kita juga yang akan menanggung akibat dari kerusakan tersebut beserta dampak. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.